Nih, udah dapat 2 tiketnya. Cuma modal 200 ribuan dari Banda Aceh, kita udah bisa sampai ke ujung paling barat Indonesia, Sabang Pulau Weh. Naik kapal kaca sampai berdiri di titik 0 km. Tapi perjalanan ke sini ternyata penuh kejutan. Inilah Travel Story. Perjalanan menuju Sabang dimulai dari pusat kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Tips paling praktis tentu memakai bis Trans Kutaraja menuju Pelabuhan Ulele. Yang asyik dari pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, bis Trans Kutaraja gratis sampai sekarang. Nih, buat yang mau naik Trans Kutaraja, kalau nggak bawa kartu elektronik, di sini disediain juga kartu elektroniknya. Kan di sini ada, nanti kalian tinggal tap aja di alatnya ini. Jadi masih gratis, jadi mau ke mana aja masih rupiah nol, tadi tulisannya di layarnya. Tap kartu sendiri masih diperlukan untuk menghitung data penumpang setiap harinya. Trans Kutaraja beroperasi setiap Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Kalau hari Minggu hanya ada sampai pukul 3 sore saja. Ini nyesuaiin sama jadwal kapal di pelabuhan nggak sih, Bang? Iya. Iya. Kayak kapal tuh misal jam sekian, berarti Trans Kutarajanya lebih cepat gitu. Berarti Nah, ada 2 mobil di Ulele. 2 mobil. Oh, balik dari kota ke Ulele, yang dari Ulele ke kota gitu. Oh gitu. Nah, jadi jamnya juga nyesuaiin sama jamnya kapal. Jadi kalau kapal pertama naik Trans Kutarajanya juga harus yang pertama ini biar nggak ketinggalan ya. Ya nggak ketinggalan apa. Perjalanan menuju Pelabuhan Ulele hanya sekitar 20 menit saja. Oke, Abang, terima kasih. Nah, sampai juga Secret Lover. Ternyata haltenya benar-benar berada di depan pintu pelabuhan. Langsung kita cari loket ya. Karena baru pertama kali, kami sempat salah pintu loket nih. Namanya juga traveling ya. Hehehe. Kemana, Mas Bram kita? Kita diarahin ke sana beli tiket. Jadi tadi ada 2 pilihan kata ibunya. Oh, ini nih. Ini pintu belakang ternyata. Pelabuhan Ulele menjadi salah satu sarana angkutan laut untuk warga Banda Aceh yang ingin pergi ke Sabang ataupun sebaliknya. Di sini ada 2 loket yang masing-masingnya melayani pembelian tiket kapal cepat dan kapal feri. Nah, jadi kalau di loket ini ada 2, sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang kiri kan tadi kita beli yang speed. Nah, yang kanan ini itu kapal feri yang lambat. Perbedaannya di jarak tempuhnya. Harga juga beda dong. Harganya juga beda. Sama kalau kapal yang lambat ini, dia bisa bawa kendaraan juga. Oh, bawa tank bisa. Tank. Gak ada juga yang mau bawa tank nyebrang. Siapa tahu kan? Siapa Gak tahu ada, kan mau nyebrang gak dulu, ada, gitu gak kan. ada. Karena kita tidak membawa kendaraan, kapal cepat adalah pilihan terbaik. Kapal ini punya 2 kelas kursi yang berbeda pula harga dan fasilitasnya. Iya, yang cepat itu. Berapa satu orang? Ada 2 kelas, VIP 125, eksekutif 110.000. 100.000, 100.000. Bedanya apa? Bedanya apa, Kak? $180. Oh, bedanya jumlah bangkunya. Yang VIP cuma 80-an. Kalau yang eksekutif 100 lebih banyak. Nah,
kalau di sini ada petunjuknya juga, mulai dari gerai makanan, parkir, musola, ATM, toilet, ruang berangkat. Tuh, ruang keberangkatannya ke sana. Nah, terus ini ruang tunggu rame banget, padahal ini hari biasa loh. Terus habis itu di seberang sana banyak tenan-tenan kayak souvenir gitu, lucu-lucu. Meskipun bukan akhir pekan, tapi penumpang lumayan ramai. Hari ini kami akan menaiki kapal keberangkatan pertama alias pukul 8 pagi. Ini kalau kayak gini udah berapa lama nunggu di sini kapalnya? Biasa kami kemarin sore berangkat dari Sabang, Kak. Kemarin sore Ya, langsung di sini? ya langsung di sini. Oh. Pagi ya berangkat lagi dari sini ke sana. Dalam sehari, ada 3 kali keberangkatan kapal cepat ke Sabang. Khusus kelas VIP, ruangannya ada di bagian atas. Begitu masuk, langsung terasa dingin dan wangi. Bagus di sini. Sama wangi. Di bagian atas bangku ada banyak jaket pelampung untuk masing-masing penumpang. Ini kalau yang VIP di sini aja ruangannya? Iya, ini kebetulan kapal yang kecil. Oh, Paling kecil. kapalnya Dan paling empat kecil? armada. Mm-mm. Ada yang besar 2, ada yang kecil, yang sedang gitu. Oh, 4 armada. ini yang paling kecilnya. Muat berapa orang ini? Kapasitas all in-nya 251. Tapi itu semuanya Iya, semua. Kalau ini di VIP cuma 30 orang. 30 orang tuh. Di VIP cuma 30 orang. Jadi kalau mau harus cepet-cepetan. Untuk penumpang non-VIP dilarang masuk ke sini ya. Tapi penumpang VIP boleh masuk ke ruangan lain. Nah, dari sini, dari yang tulisan VIP ke bawah tinggal turun aja dengan tangga. Tangga ke bawah untuk ke eksekutif, yang ke atas untuk ke area atas kapal. Nah, jadi kalau yang kelas eksekutif ini emang AC-nya nggak sedingin yang pertama ya, karena dia nggak ada pintunya, cuma gordeng doang. Tuh. Cuma gordeng doang. Terus bangkunya lebih banyak, bisa 100-an lebih. Kapalnya cukup goyang-goyang. Dan sampailah kita di bagian atas atau gelada kapal. Cuacanya terbilang mendukung nih buat santai-santai. Pemandangannya itu juara banget sih. Tuh. Terus ini ternyata yang di atas rame banget karena banyak juga yang pengen sekalian foto-foto juga. Di sini kan bebas ya, boleh foto-foto sambil nikmatin suasana. Tak terasa, kami sudah menempuh 45 menit perjalanan. Kami pun sampai di Pelabuhan Balohan, Kota Sabang, Pulau Weh. Penumpang bisa dengan mudah keluar pelabuhan karena petunjuk yang jelas. Karena di Sabang tak ada angkutan umum, pilihan hemat kami adalah sewa motor. Bisa touring nih. Tuh. Asik. Oh iya, harganya dikasih tahu dulu ini berapa sih? 100.000 kakak. 100.000 untuk Vario, kalau untuk NMAX 150. Oh, Oke. bedanya nih. Bedanya itu Tipe tipenya ya, aja. tipe Kalau ya. tipe Vario, Beat, Scoopy 100. Oh, Kalau untuk NMAX aja yang 150. Oke, itu hitungan 24 jam. 24 jam. Dari Oke. hari pemakai bisa pagi, untuk besok pagi itu 1 hari. Fasilitas yang kami dapat hanya motor dan helmnya saja. Untuk bensin, biayanya ditanggung penyewa ya. Pengembalian motor bisa dilakukan di pelabuhan ataupun tempat penginapan, asalkan masih berada di dalam kota Sabang. Lokasi pertama yang kita tuju adalah Pantai Iboy. Dari peta sih jaraknya cukup jauh, alias 25 km. Jalannya ternyata lumayan nih.
Akhirnya setelah turun naik lembah, kami sampai di Pantai Iboy. Ini bayar tiket masuk atau bayar parkir atau apa? Oh, di bawah ada lagi. Berapa harga tiketnya? 5.000. Oh, 5.000. 5.000 per orang. Kita bertiga. Maaf ya, Bang. Masih jauh nggak ke dalam? 200 meter lagi lah. Oh ya. Oh. Akhirnya kita sampai di Pantai Iboy. Wah, nggak salah pilih kita. Indah banget. Menjadi salah satu destinasi ikonik Sabang, Pantai Iboy terkenal dengan hamparan pasir putih serta gradasi warna biru dari air laut yang jernih. Suasana di sini pun masih sangat asri, wahananya pun lumayan unik. Salah satunya adalah kapal kaca. Wah, gimana tuh? Ini untuk tiketnya tuh harganya berapa sih kalau mau naik boot kaca? Kalau misalnya naik boot kaca, kalau setengah keliling dia setengah keliling 300.000 satu spot, Karang Batik namanya kami bilang. Kalau misalnya untuk keliling 2 spot dikasih, full keliling Pulau Rubiah tuh 400.000. Oke, itu muat berapa orang? Maksimal 12 orang. Maksimal 12 orang. Berarti artinya 400.000 tuh bisa sharing ya, Kak? Bisa sharing sama orang lain. Kalau misalnya berlima kayak orang ibu ikan mau sharing sama orang lain boleh. Dia per trip dihitungnya, bukan per orang. Sendiri juga harganya segitu. Per 12 orang juga harganya segitu. Arena hari ini ada 8 orang, kami cuma bayar Rp50.000 per orangnya. Penumpang juga diwajibkan membayar biaya jaket pelampung sebesar Rp20.000. Wah, gak sabar nih buat lihat ikan. Nah, ini udah sampai agak ke tengah di laut. Nah, ini kacanya sudah diturunin tadi sama bapaknya. Dan tuh lah, kita bisa langsung lihat ikan, terus karang-karang. Mana lagi Pak ini ikannya? Tuh. Nah, ini emang kayunya ini tadi diturunin ke bawah dia. Jadi kacanya agak masuk ke dalam air biar lebih jernih, lebih kelihatan lagi ikan sama karangnya. Aduh. Kami diajak mengitari spot Pulau Rubiah dengan kedalaman sampai 3 meter. Di spot terumbu karang, kita bisa menikmati keindahan bawah laut dengan sangat dekat tanpa berbasah ria. Lihat ikan apa aja? Saya pernah ke Sabang 2010 kira-kira 2010, cuman belum sampai ngeliat begini. Ini pertama kali saya lihat perahu kaca, katanya kata bapak ini perahu kaca. Lihat ikan dari atas laut, nggak perlu snorkeling. Setelah 1,5 jam berkeliling, kami kembali ke dermaga Pantai Iboy. Masih ada satu lokasi istimewa lagi yang kami tuju. Apalagi kalau bukan Tugu 0 km Sabang, aspal pertama di ujung barat Indonesia. Jaraknya sih 7 km aja ya, cukup 15 menit naik motor. Nah, ini sekarang kita udah masuk kawasan Tugu 0 km Indonesia. Tadi udah beli tiket satu orangnya Rp10.000. Rp10.000 aja ya. Ini tiket masuk untuk Taman Wisata Pulau Weh. Nih. Dari tempat parkir, pengunjung harus berjalan sebentar sebelum sampai di Tugu 0 km. Wah, souvenir-souvenir ini bikin kami ngiler. Tapi yang ini dulu ya. Oke, jadi dalam hitungan 1, 2, 3. Banyak. Tara! Kita udah sampai di Tugu 0 km Sabang, Indonesia.
Menandai kawasan paling barat Indonesia, meski secara geografis, wilayah paling barat Indonesia adalah Pulau Bre, monumen inilah yang menjadi simbol dimulainya bentang wilayah Indonesia dari barat hingga timur. Dengan tinggi nyaris mencapai 44 meter, Tugu yang diresmikan sejak 1997 ini sudah beberapa kali direnovasi. 4 pilar di atas adalah simbol batas negara dari Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote. Jadi di dalamnya lebih ke nggak ada apa-apa, cuma hamparan ubin aja ya, keramik, sama ada beberapa tempat duduk-duduk sebelah sana. Tuh, cuma ini agak sedikit sayang karena banyak coretan di dinding, ada beberapa coretan-coretan di dinding. Jadi sayang banget, sama lantainya ada yang beberapa udah rusak. Menariknya, pengunjung bisa mendapatkan sertifikat Tugu 0 km. Tapi kayaknya tutup deh. Nah, coba kita tanya informasi. Kakak, mau tanya aja, ini tokonya tutup atau gimana? Tutup kakak liburan. Yang punyanya? Iya, Oh, terus kayak dia bukanya lagi kapan, tahu nggak? semingguan ya kak. Oh, semingguan, berarti bakal buka lagi minggu depan. Iya, karena baru entah 3 hari mungkin ya hari ini ya. Oh, sayang banget, jadi nggak bisa bikin sertifikatnya. Wah, sayang banget. Tapi kami nggak mau rugi. Kami harus coba sajian rujak tersohor yang ada di Tugu 0 km. Rujak Rumbia. Nih, ada khasnya buah rumbia, tadi kata bapaknya. Sebenarnya buah aslinya tuh sepet banget rasanya, tapi pas sudah dirujak malah jadi enak. Malah jadi ada rasa ciri khasnya dari si bumbunya ini. Terus tadi requestnya yang pedes, jadi mantep banget. Satu piring gini harganya 10.000 aja. Murah. Dominan rasa asam, rujak ini ternyata sangat cocok dengan bumbu yang manis dan pedas. Rasanya menyegarkan. Wah, kameramen kita doyan atau lapar nih? Rujak biasanya kan cuman dipakein gula ya. Gula terus kacangnya juga lebih hancur. Ini enak nih kacangnya. Ada rasa-rasa kres-kresnya, jadi ditumbuk halus. Mungkin itu kali ya yang bikin berbeda, jadi rasanya enak. Ya. Beda banget. Cuma dengan budget sekitar Rp240.000 aja, kita udah bisa menikmati surga di ujung barat Indonesia. Mulai dari birunya Iboy sampai berdiri di titik 0 km Nusantara. Kira-kira habis ini kita explore kemana lagi ya? Komen di laman Instagram Secret Story ya.